Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan sahabat penikmat. Majelis kedua dari pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kali ini berjudul Ambillah bagianmu dengan jalan zuhud. Kajian ini disampaikan Al-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani di Madrasah Al-Mamurah, hari Selasa, 5 Syawal, 545 Hijriah. Keingkaranmu kepada Allah akan membuat engkau tersingkir daripadanya. Kembalilah engkau kepadanya, sebelum engkau dipukul dan dihina, sehingga engkau akan dikuasai oleh liku-liku kehidupan yang penuh malapetaka dan kesengsaraan, kehidupan yang penuh ujian dan cobaan. Ketika engkau merasakan hidangan malapetaka, maka di sana tidak akan engkau rasakan sedikit dosa pun. Janganlah engkau terlalu gembira dengan apa yang engkau peroleh, karena ia adalah sesuatu yang akan musnah dalam waktu dekat. Ingatlah firman Tuhanmu, yang berbunyi, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan buat mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami akan menariknya dari mereka dengan secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Al-An'am 44. Segala yang ada di sisi Allah itu akan engkau peroleh dengan kesabaran. Oleh karena demikian, Allah Ta'ala menguatkan perintah untuk bersabar. Kemiskinan itu tidak akan berkumpul dengan kesabaran, kecuali dalam kehidupan orang mukmin. Orang-orang yang mencintai Allah itu akan diberinya ujian, lantas mereka bersabar serta mempunyai semangat dan dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam keadaan mereka sedang menghadapi cobaan atau ujian. Dan mereka bersabar atas sesuatu yang datang pada mereka dari Allah Ta'ala. Anda bukan karena kesabaran, niscaya kamu tidak akan melihat aku di sisimu, bagai seorang yang menjaring burung, dari satu malam ke malam yang lain, kedua mataku terbuka dan kedua kakiku bebas tanpa ikatan. Pada siang hari mataku tertutup dan kedua kakiku terbelenggu dalam suatu perangkap. Semuanya itu aku lakukan demi kebaikan kamu semua, sementara kamu tidak mengetahuinya, andainya tidak diridai oleh Allah. Semuanya itu adalah karena taat kepada Allah. Jika tidak, apakah ada orang yang berakal yang melakukan ikatan di negeri ini dan bergaul dengan penduduknya, sedangkan di kalangan mereka telah merebak sifat riya, munafik, kezaliman serta banyaknya harta syubhat dan haram. Begitu ramai orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dan menggunakan nikmat itu untuk melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman. Malahan banyak pula orang yang tinggal di rumahnya dan menjadi orang yang bertakwa di kedainya. Ada pula orang-orang yang ateis dalam minumannya, mengaku orang yang jujur dalam pertemanannya. Seandainya bukan karena adanya hikmah kebijaksanaan, niscaya akan aku utarakan kepadamu mengenai apa yang ada di rumahmu. Tetapi aku mempunyai beberapa dasar yang memerlukan bangunan dan beberapa orang anak yang memerlukan pendidikan. Seandainya aku membukakan sebagian dari rahasia yang ada padaku, maka itu akan menyebabkan terjadinya perpisahan antara aku denganmu semua. Aku amat memerlukan menghadapi semua dengan di dalamnya terdapat kekuatan para nabi dan rasul. Aku memerlukan kesabaran yang dimiliki oleh orang yang terdahulu, semenjak Nabi Adam hingga masa kini. Aku memerlukan kekuatan Tuhan, ya Allah. Aku berharap kepada perlindunganmu, pertolonganmu dan redamu. Amin. Wahai hamba, kamu bukan diciptakan untuk kekal dan bersenang lenang serta bergembira ria di permukaan bumi. Maka ubahlah apa-apa yang dibenci oleh Allah yang ada pada dirimu,
menjadi keridaannya. Engkau telah menerima perintah untuk taat kepada Allah dengan ucapan, "Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Muhammad adalah pesuruh Allah." Bagaimanapun, ucapan ini belum memberi arti apa-apa bagimu, sebelum kamu melengkapkannya dengan hal-hal lain. Iman adalah ucapan dan tindakan yang tidak akan diterima dan tidak bermanfaat bagimu jika engkau menyandingkannya dengan kemaksiatan, kesalahan dan menentang Allah. Bahkan kamu sentiasa melakukan hal seperti itu, meninggalkan sholat, puasa, tidak membayarkan zakat dan meninggalkan amal kebajikan. Jika demikian, manakah manfaat syahadat atau pengakuan yang sudah engkau ikrarkan itu? Tanda tanya. Apabila kamu sudah mengucapkan syahadat yang bermakna kamu telah mengaku. Ditanyakan lagi, wahai orang yang mengucap, apakah kamu mempunyai bukti? Tanda tanya. Kalau ada, apakah buktinya? Bukti pengakuan itu ialah mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan, sabar terhadap ujian dan pasrah terhadap ketentuan atau takdir Allah. Inilah bukti pengakuan itu. Namun apabila semua ini engkau lakukan, itu juga tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Tidak diterima suatu ucapan tanpa amal, dan tidak diterima amal tanpa keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Allah. Beri kelapanganlah orang-orang miskin dengan sebahagian hartamu. Janganlah kamu menolak orang-orang yang meminta ketika kamu mampu memberinya sesuatu, baik banyak atau sedikit. Lakukanlah sifat suka memberi, karena perbuatan itu amat dicintai oleh Allah, dan bersyukurlah kepada Allah, yang telah membuatmu mampu untuk memberi. Celakalah engkau, jika yang meminta itu merupakan hadiah dari Allah untukmu, sedangkan kamu mampu untuk memberinya. Bagaimana kamu boleh menolak hadiah yang diberikan oleh pemberinya, sementara engkau merengek dan menangis memohon kurnianya? Apabila datang seorang peminta-minta, dan ternyata hatimu sedang keras untuk memberinya, bermakna bahwa tangis dan rengekanmu itu tidak ikhlas kepada Allah. Bagiku, rengekan pertama dilakukan dengan batin, lalu dengan hati kemudian dengan anggota badan di dalam kebaikan. Jika engkau masuk kepadaku, maka masuklah kamu setelah kamu melepaskan ilmu-ilmumu, amalmu, mulutmu, nasabmu dan pangkatmu, serta melupakan harta dan keluargamu. Berdirilah di hadapanku dengan hati yang kosong selain daripada Al-Haq, sehingga Dia akan memberi pakaian dengan mendekat kepadanya, anugerah dan nikmatnya. Apabila engkau mengamalkan ini ketika masuk kepadaku, maka engkau tak ubahnya bagaikan seekor burung yang pergi pada waktu pagi dengan perut kosong dan pulang ke sarangnya pada waktu petang dengan perut kenyang. Cahaya hati adalah dari cahaya Allah. Oleh karena demikian, maka Rasulullah bersabda, "Takutlah engkau akan firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan nur Allah Azza wa Jalla." Petik 2. Wahai orang fasik, takutlah kamu kepada orang mukmin, dan janganlah kamu masuk kepadanya sedangkan diri dan jiwamu berlumuran najis kemaksiatan, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah pada segala sesuatu yang ada di dalam dirimu dan apa yang engkau lakukan. Mukmin itu melihat kesyirikan dan kemunafikanmu, melihat perbuatan yang engkau sembunyikan di dalam bajumu, juga melihat keburukanmu, kesombonganmu dan kekejian perbuatanmu. Barang siapa yang tidak melihat keuntungan maka ia tidak beruntung. Engkau adalah orang yang bodoh, dan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Ada orang yang bertanya, sampai kapan kebutaan itu?
Tanda tanya petik 2. Maka ia menjawab, sampai kamu pergi menemui seorang tabib dan kamu menginap di rumahnya, kamu bersangka baik kepadanya, kamu hilangkan tuduhan kepadanya dari hatimu, kamu ambil anak-anakmu dan kamu duduk di pintunya, kemudian kamu bersabar atas proses pengobatan yang dilakukannya terhadapmu. Petik 2. Ketika itu hilanglah kebutaan dari kedua belah matamu, berhina dirilah kamu kepada Allah, semoga Allah memenuhi semua keperluanmu. Janganlah engkau hitung-hitung kerugian amal yang engkau lakukan kerananya. Tutuplah pintu semua makhluk dan bukalah pintu antara engkau dengan Dia. Akuilah semua dosa-dosa dan kesalahanmu serta kemukakanlah alasan dari kesalahan dan kelalaianmu. Sementara itu, yakinlah engkau, bahwa tiada yang memberi manfaat maupun mudarat, tiada yang memberi dan tiada pula yang mencegahnya, kecuali Dia. Pada saat itu hilanglah kebutaan mata hatimu dan terbukalah mata hatimu. Wahai hamba, kedudukan itu tidak ditentukan oleh kekasaran pakaian dan makananmu, lah ditentukan oleh kesuhudan hatimu. Yang pertama kali dipakai oleh orang yang jujur dalam berpakaian adalah bulu, suf, lambang kebersihan batin yang terlihat pada zahirnya. Pakaian itu dikenakannya kepada batinnya, kemudian kepada hatinya, kemudian kepada anggota badannya, sehingga semua itu diselubungi oleh pakaian yang kasar, maka datanglah tangan belas kasihan, tangan kasih dan kenikmatan, yang mengubah semuanya kerana siraman itu. Menanggalkan dirinya dari pakaian kegelapan dan memindahkannya kepada pakaian kegembiraan. Seksaan berubah menjadi nikmat, kebencian berubah menjadi kegembiraan, ketakutan berubah menjadi keamanan, jauh berubah menjadi dekat, manakala miskin berubah menjadi kaya. Wahai hamba, ambillah bahagiamu dengan jalan zuhud, bukan dengan jalan kegembiraan. Orang yang makan sambil menangis akan mempunyai hikmah yang berbeda dengan orang yang makan sambil tertawa. Makanlah semua bagianmu itu sementara hatimu sentiasa bersama Allah, maka engkau akan selamat dari kejahatannya. Jika engkau memakannya dari tangan tabib, maka hal itu adalah lebih baik, daripada engkau makan sendiri akan sesuatu yang tidak engkau ketahui asal-usulnya, sesuatu yang akan mengeraskan hatimu. Amanah akan hilang dari sisi kamu, dan kasih sayang akan musnah dalam pergaulan kamu. Hukum syarak adalah amanah bagi kamu, yang telah kamu tinggalkan dan kamu hianati. Celakalah kamu, jika kamu tidak memegang amanah itu. Jika kamu tidak memegangnya, maka air mata akan turun dari kedua belah matamu dalam waktu dekat. Jalan itu berada di tangan dan kakimu, sementara Allah Al-Haq menutup pintu rahmat-Nya terhadapmu. Diturunkannya kekerasan dan kesombongan ke dalam hati makhluk-Nya terhadap kamu, serta menghalangi semua makhluk-Nya untuk memberi kepadamu dan mentaati kamu. Peliharalah kepalamu terhadap Tuhanmu, takutlah kepada seksaannya karena seksaannya itu amat pedih. Dia menyiksamu dengan apa yang sudah diamanahkannya kepadamu, dari kesehatanmu, kejahatanmu, dan kesombonganmu. Takutlah kamu kepadanya karena Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Peliharalah kenikmatan yang dikurniakannya dengan syukur. Terimalah perintah dan larangannya dengan mendengar dan mentaatinya. Terimalah kesulitan dan cobaan itu dengan sabar, serta hadapilah kemudahan itu dengan syukur. Demikianlah yang diamalkan oleh orang-orang sebelum kamu, dari kalangan para nabi dan rasul maupun orang-orang soleh. Mereka bersabar terhadap kesulitan dan kesusahan dan bersyukur atas nikmat. Berdirilah kamu menghadapi bencana kedurhakaanmu yang diberikannya,
dan makanlah kamu dengan janji ketaatan kepadanya serta jagalah perintah dan larangannya. Apabila engkau memperolehi kemudahan, maka bersyukurlah. Apabila datang kesukaran, maka bertobatlah kamu dari dosa-dosamu, bimbing dan tuntunlah jiwamu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menganiayai hamba-hambanya. Ingatlah kamu akan kematian dan apa-apa yang akan berlaku setelahnya. Ingatlah kamu akan Allah dengan segala perhitungan dan pandangannya kepadamu. Perhatikanlah. Tanda seru. Sampai kapan keterlenaan ini? Sampai kapan kebodohan dan pergelutan dalam kebatilan ini dan selalu bergelumang dengan hawa nafsu, kesombongan dan kerosakan? Tanda tanya. Mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan beribadah kepada Allah Al-Haq dan mentaati syariatnya? Ketahuilah, bahwa ibadah itu akan meninggalkan pelanggaran sepadan yang sudah digariskannya untukmu. Mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan Al-Quran dan Al-Sunnah? Wahai hamba, janganlah kamu bergaul sesama manusia dengan kebutaan, kebodohan dan kelalaian. Pergaulilah mereka dengan pandangan hati, basirah, pengetahuan dan kewaspadaan. Apabila kamu melihat sesuatu perbuatan yang terpuji dari kalangan mereka, maka ikutilah. Sebaliknya apabila kamu melihat sesuatu yang tidak baik menurut penilaianmu, maka jauhilah mereka dan hindarilah mereka daripada pergaulanmu. Kamu berada di dalam kelalaian yang menyeluruh terhadap Allah. Peliharalah jiwamu agar sentiasa terjaga dan ingat kepadanya. Peliharalah dirimu agar selalu berhubungan dengan masjid dan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah, karena baginda pernah bersabda, yang berbunyi, seandainya turun api dari langit, maka tidak ada yang akan selamat dari api itu, melainkan orang yang selalu ke masjid. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan sholat, berarti kamu telah memutuskan hubunganmu dengan Allah Al-Haq. Karena itu, Rasulullah bersabda, saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika seseorang itu melakukan sujud. Hinakah kamu? Berapa banyakkah kamu sudah menolak dan mengambil keringanan? Tanda tanya. Seorang penolak itu adalah pengkhianat. Semoga kita melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita berdasarkan kepada ijma' dan bersikap ikhlas dalam semua perbuatan kita, niscaya kita akan selamat dari ancaman Allah. Maka bagaimana apabila kita berani mentakwil dan menolak azimah hukum asas kemudian mengambil kemudahan atau keringanan yang dihadiahkan kepada kita? Maka akan hilanglah azimah dan akan hilang pula orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal itu. Ini suatu yang tidak mungkin berlaku. Masa kini adalah masa orang mengambil keringanan rukhsah, bukan masa untuk melaksanakan hukum-hukum syariat yang asasi azimah. Masa kini adalah masa riya, munafik dan mengambil harta tanpa jalan kebenaran. Banyak orang yang sholat, puasa, menunaikan haji, membayar zakat dan melakukan sesuatu kebaikan demi makhluk, bukan demi Khalik. Dengan demikian, maka jadilah penduduk bumi ini sebagai lubang makhluk yang lebur dalam makhluk lain. Ingatlah, tanpa adanya Khalik, maka semua penduduk bumi ini mempunyai hati yang beku. Namun ia mempunyai nafsu dan kesombongan, yang bergerak memburu harta dan kemewahan semata. Hidupnya suatu hati itu ialah apabila dia telah keluar dari makhluk dan berdiri bersama Allah secara maknawi abstrak. Karena suatu perangkapan tidak mungkin ditampilkan dalam kedudukan ini. Hidupnya hati dengan mengikut perintah Allah, menjauhi larangannya, sabar bersamanya atas segala cobaan dan dugaan yang diberikannya, atas kada,
dan qadarnya. Wahai hamba, serahkanlah kepadanya segala sesuatu yang sudah ditentukannya, kemudian berdirilah bersamanya sesudah itu. Setiap sesuatu itu memerlukan pondasi, kemudian di atasnya berdirilah bangunan, lantas tetaplah dalam keadaan demikian sepanjang waktu, baik siang maupun malam. Celakalah engkau, berfikirlah engkau mengenai masalah dan urusanmu, dan berfikirlah engkau mengenai hati. Apabila kamu melihat bahwa dirimu mempunyai kebaikan, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Sebaliknya apabila kamu melihat keburukan, maka bertaubatlah engkau kepadanya. Dengan tafakur itu akan hiduplah agamamu dan akan matilah syaitanmu, karena hal itu ada ungkapan. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama setahun. Petik 2. Wahai umat Muhammad S.A.W. Bersyukurlah kamu kepada Allah, kerana Dia Maha menerima amalmu walaupun sedikit, dibandingkan dengan amal orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Kamu adalah umat yang terakhir, tetapi kamu adalah umat yang pertama di hari kiamat kelak. Barang siapa yang benar di antara kamu, maka tiada kebenaran yang akan menandinginya. Kamu adalah para pemimpin, sementara umat yang lain adalah rakyat kamu. Kamu adalah orang yang selamat, selama kamu tidak duduk dalam lingkungan nafsu, kesombongan dan perangai yang tidak benar. Sebaliknya kamu adalah golongan yang tidak selamat dan tidak akan ada kebenaran bagimu, selama kamu berebut apa yang ada di tangan makhluk, untuk menarik perhatian mereka dengan sifat riya dan kemunafikanmu. Kamu tidak akan selamat selama dalam batinmu terselip suatu kepercayaan kepada selain Allah. Ya Allah, berilah kami keselamatan dan ketenangan bersamamu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti kelanjutannya di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.